Dalam pidatonya Pak Prabowo mengatakan dia tidak mau Indonesia akan menjadi negara gagal. Akan seperti apa? Mari kita bahas. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darkuti dari yang namanya Misteri, yang adalah tanda tanya yang kita semua coba untuk mengerti. Di salah satu pidato untuk mensosialisasi program Indonesia Cerdas, Pak Prabowo di sini mengatakan bahwa dia tidak ingin Indonesia menjadi negara yang gagal. Negara gagal artinya kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Mungkinkah itu terjadi atau ini hanyalah utopi belaka? Mas Darko, Pak Prabowo dalam pidatonya menyampaikan bahwasanya bagi Pak Prabowo, negara gagal itu adalah negara yang kekayaan sumber daya alamnya begitu melimpah, tapi hal tersebut hanya dinikmati segelintir orang saja yang berada di kedudukannya pokoknya di atas rata-rata masyarakat. Lantas, menurut Pak Prabowo justru tujuan dia untuk memeratakan dari hasil dari sumber daya alam yang dimiliki negara itu sendiri agar bisa dinikmati seluruh masyarakatnya. Apakah pada akhirnya itu hanya kata-kata, ya seperti yang kita tahu, politisi dan itu bersifat utopi belaka aja, atau mungkin itu bisa diwujudkan secara realistis? Kita tahu ada yang namanya Pareto Law atau hukum Pareto, di mana apapun di dunia ini itu biasanya akan terbagi secara komposisinya itu 20-80. Artinya apa? Segala sesuatu itu pasti akan mendekati komposisi 20-80. Mungkin tidak exact, seringnya exact 20-80, tapi ini adalah komposisi yang kemungkinan besar akan terjadi. Dan ini terjadi karena psikologi manusia, di mana 20% manusia itu akan menikmati 80% dari harta yang tersirkulasi, 20% sisanya diperebutkan sampai mati. Ini sesuatu yang pasti akan ada sampai kiamat nanti. Jadi tergantung yang dimaksud sebagai utopis ini apa. Tapi tugas presiden tentu saja di sini adalah berusaha untuk mendekatkan kehidupan kita menuju ke utopia yang diharapkan. Kalau ditanya akankah terjadi, sebutkan negara manapun. Hal itu belum pernah terjadi. Oke, tapi kalau untuk di negara-negara maju sendiri kan maksudnya kualitas hidup masyarakatnya naik. Apa itu yang dimaksud Pak Prabowo terkait kekayaan sumber daya? Tapi di Amerika pun 20% penduduknya itu menikmati 80% kekayaan yang mereka miliki. Kualitasnya juga meningkat. Jepang pun itu seperti itu. Saya tidak bisa memberikan data, tapi kalaupun data itu diflorkan atau kita baca, itu pasti yang akan terjadi. Contohnya misalkan di kelas kalian, di antara 50 anak, saya yakin yang nanti akan berhasil itu hanya 20%-nya saja. Yang nilai akan bagus itu cuma 20%-nya saja. Berarti bisa dibilang ya tujuan Pak Prabowo ini tidak, maksudnya bahkan secara teori Pareto Law aja ini sulit untuk akan terwujud. Ya, dia mengatakan tujuannya, tapi dia tidak katakan ini 100% akan terjadi, karena saat itu terjadi, kondisinya pasti akan balik lagi ke 20-80. Lantas apa maksud dan tujuan Pak Prabowo untuk mengatakan hal tersebut? Apakah memang hanya untuk maksudnya menebarkan optimisme seperti statement yang sebelumnya juga sempat bilang Pak Prabowo itu di mana ingin menyukseskan MBG sampai di angka 80%, pasti nanti ada yang ngomong nih, nggak mungkin, mustahil gitu, atau seperti apa? Ya, saya kira saat seseorang mengatakan satu hal sebagai sebuah tujuan, itu bukan artinya 100% tujuan ini akan tercapai. Dan kalaupun tercapai, itu akan sulit untuk terjadi selama-lamanya. Karena nature dan juga secara psikis dari si manusia itu tadi. Manusia ini pasti akan berusaha untuk menguasai sesuatu lebih banyak. Dan ini semua pasti akan terkonsentrasi kepada 20% orang ini saja. Jadi artinya apa? Tujuannya pasti akan dikejar. Mungkin akan tercapai, tapi secara naluriah manusia akan seperti itu. Tapi ada cara agar ini bisa tercapai. Jadi negara komunis, di mana tidak ada orang yang akan kaya, di mana semua orang akan memiliki kekayaan yang di-approve oleh negara. Dan orang-orang ini akan mendapatkan distribusi kekayaan yang relatif sama. Pilih mana? Tapi apakah maksudnya kalau kita berbicara tentang hal itu ya, apakah itu bisa diterapkan gitu? Nah, even bahkan saat seseorang mempercayai dan mengadopsi paham komunisme ini tadi, saya yakin mereka pun ini ingin terbebas dari paham itu dan menjadi kapitalis. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, sejatinya adalah apa yang akan membuat ini semua terjadi? Adalah saat itu terjadi, bom atom diledakkan dan peradaban manusia selesai. Maka tidak ada kesempatan untuk manusia ini memunculkan sifat greedy dan serakahnya, sehingga membuat komposisi 80-20 ini terjadi lagi. Nah, kalau tidak, ya itu tadi. Komunisme ini adalah sebuah upaya untuk menjawab kegelisahan manusia, di mana mengapa hanya 20% orang saja yang menguasai 80% kekayaan. Maka mereka, di otak mereka, menciptakan sebuah faham yang kalau ini dianut dan dilakukan secara, menciptakan platformnya dan dilakukan secara
secara mendasar, ini akan membuat orang-orang memiliki kekayaan yang hampir sama. Tidak ada orang yang dianggap lebih tenar dari yang lainnya. Tidak ada orang yang dianggap lebih kaya, lebih pintar. Semua orang sama rata, sama rasa. Saat ada paku yang keluar, dia akan dipukul untuk sama dengan yang lainnya. Nah, makanya kembali lagi di sini. Semuanya ini pasti akan diupayakan untuk bisa mengejar sebuah utopia yang tadi ada, tapi naluri manusia ini pasti akan membuat hal itu untuk kembali lagi 2080 ini. Atau mungkin rencana Pak Prabowo ini untuk mensirkulasi ya harta kekayaan orang-orang yang terbilang, maksudnya 20% yang menikmati 80% ini. Ya, saya lebih menyukai itu tadi. Ada juga istilah dalam ekonomi yang disebut sebagai trickle down effect, di mana orang-orang kaya ini, saat mereka ini akan berdaya, maka kekayaan ini akan nyiprat ke orang-orang yang proletar, yang tidak memiliki kekayaan ini tadi. Sehingga ini akan membuat orang-orang ini jadi lebih berdaya daripada sebelumnya. Tapi kembali, ini sebenarnya adalah sebuah utopia pemikiran juga, yang kalau difikirkan bisa terjadi dalam sebuah konteks kejadian, tapi juga sering meleset. Nah, tapi kembali lagi, bukankah hidup kita ini memang ditakdirkan untuk berupaya, tercapai, kita gagalkan lagi, dan berupaya lagi, tercapai, dan gagal lagi. Oke, tapi dengan statement seperti itu, apakah nantinya, maksudnya kalau kita bilang ya, nggak menimbulkan pun Pak Prabowo nggak bisa mewujudkan itu akan menjadi backfire dan kayak, mana pemerataannya, mana hilirisasinya, ini pada akhirnya maksudnya nggak semua masyarakat bisa menerima omongan manis Pak Prabowo itu tersebut. Nah, makanya itu tadi, memang harus diselaraskan antara omon-omon dan perbuatan. Nggak ada yang salah dengan omon-omon. Karena omon-omon pada dasarnya adalah cara agar kita ini percaya dengan nasionalisme. Saat Pak Soekarno memerdekakan Indonesia, yang merdeka itu baru jalan kebangsaan. Iya dong, jangan kan itu. Di kampung saya di Tulungagung 17 Agustus 45 itu belum merdeka, karena mereka nggak tahu kalau itu merdeka. Orang punya radio aja itu lebih keren dibandingkan punya televisi 77 inci saat ini. Itu sebuah kemewahan yang nggak dimiliki oleh semua orang. Maka saat Pak Karno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, itu utopia juga. Dan apakah kita memang merdeka? Ya enggak, saat ini ada orang-orang yang masih merasa kekayaan mereka, kekayaan alam mereka dikeruk, diambil, dinikmati hanya orang Jawa, didistribusikan tidak sampai ke daerah mereka lagi, dan lalu mereka tidak menikmati apapun itu hingga bahkan anak cucu mereka ini tadi beranak pinak. Nah, ini jadi satu hal yang ingin diselesaikan oleh Pak Prabowo. Tujuannya ke titik itu. Tapi kalaupun dia harus die trying, it's okay, at least kita menuju ke sana. Kalau maksudnya kan ada beberapa konsep juga yang Mas Denny Darko sering bilang juga, di mana hal yang kita sebutkan ulang-ulang itu juga akan bisa menjadi apa ya, realita gitu. Kalaupun memang Pak Prabowo hanya menyebarkan optimisme itu, lantas kenapa nggak, maksudnya kalau kita bilang kenapa hanya dari pidato by pidato aja, kan sebenarnya untuk meningkatkan nasionalisme sebuah bangsa, meningkatkan optimisme sebuah bangsa, bisa aja dia nyewa tim untuk mempropagandakan itu di media sosial atau seperti apa gitu. Ya mungkin saya belum ngecek email saya, mungkin saya akan diundang atau direkrut juga. Tapi iya itu tadi, memang ini sesuatu yang ayam sama telur ya. Saat beliau melakukan seperti itu nanti ada penuduhan. Memperkerjakan buzzer, membayar influencer untuk menyebarkan berita ini. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan kan bagus. Marcel ketahuan. Digocek sama Jerome Pauline. Tapi ya kembali lagi bahwa ya ini sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat cerdik. Tidak hanya cerdas, tapi penuh siasat dan juga ada penutupan. Bukan penutupan yang artinya di sini menghindarkan masyarakat dari kenyataan yang tidak diungkap, tapi lebih kepada sesuatu ini diungkap dengan porsi yang tepat di saat yang sesuai dan kepada orang yang memang mengerti. Dan kepada yang tidak mengerti, mungkin ini harus di tone down atau diselaraskan. Karena sejatinya demokrasi itu sudah outdated, udah ketinggalan zaman. Harus ditemukan cara yang lebih baru lagi untuk berdemokrasi di era sosial media seperti ini. Apakah kalian setuju atau kalian malah kontra? Tidak masalah, tuliskan komentar di bawah sini. Marilah kita berargumen, marilah kita berdebat, marilah kita berdiskusi. Karena saat seseorang terus sekarang ini dianggap membela pemerintah, dikatain buzzer. Lalu apa bedanya kalian dengan orang-orang yang memaksakan kehendak mereka dan tidak mau membuka wacana demokrasi untuk kita bicarakan? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.